Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesaktian dan juga kehebatan orang Jawa yang dikagumi oleh dunia. Jadi panjenengan bagi suku masyarakat Jawa ini harusnya berbangga, wajib bangga. Karena apa? Ternyata orang Jawa itu sangat dikagumi oleh dunia. Suku Jawa ini kalau di Nusantara termasuk suku yang paling besar di Indonesia ini. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 95,2 juta atau kurang lebih 40,41% dari populasi penduduk Nusantara ini. Nah, hal ini juga menyangkut masalah budayanya, kemudian juga bahasanya, dan juga kulinernya ini khas. Kalau masyarakat Jawa ini khas, kulinernya juga khas, bahasanya khas, budayanya juga khas. Dan yang paling menggegerkan dunia atau paling dikagumi dunia ini adalah peradaban. Peradaban suku Jawa itu memang terbukti sudah sangat tinggi. Nah, buktinya apa? Banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah seperti candi. Kemudian bahasa sendiri ada tingkatannya, ada Ngoko, Kromo Madya, Kromo Inggil, ada Basa Kawi. Ini adalah peradaban yang tinggi. Kalau dilihat dari asal-usulnya, suku Jawa ini ada berbagai versi. Versi yang pertama ini dari versi arkeologi, jadi teori arkeologi. Ini mengatakan bahwa nenek moyang suku Jawa ini adalah penduduk pribumi asli. Nah, buktinya apa? Ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil-fosil manusia purba. Seperti Pithecanthropus erectus, juga Homo erectus. Nah, ini setelah dites DNA-nya, ini hampir sama dengan penduduk Jawa saat ini. Nah, ini sebagai bukti menurut teori arkeologi bahwa penduduk Jawa, suku Jawa, nenek moyangnya itu asli dari pribumi Jawa. Kemudian yang nomor 2 ini teori yang dari sejarawan. Kalau dari sejarawan bahwa suku Jawa ini asalnya dulu adalah berasal dari orang-orang Yunani, orang-orang Yunani yang ada di Cina. Karena apa? Dilihat dari bahasa, terutama bahasa daerah di Nusantara ini hampir sama, yaitu dari rumpun bahasa yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, ini makanya teori sejarawan ini bahwa Austronesia atau suku Jawa dengan rumpun bahasa Austronesia ini berasal dari orang-orang Yunani yang dulunya di Cina. Itu yang nomor 2. Nah, teori yang nomor 3 ini adalah dari babat tanah Jawa. Kalau dari babat tanah Jawa, bahwa suku Jawa ini berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga. Nah, Kalingga ini berada di daerah India Selatan. Jadi kalau menurut babat tanah Jawa, ini suku Jawa ini asalnya dulu adalah dari India Selatan atau Keling. Nah, ceritanya ini kan dulu ada perebutan kekuasaan di antara pangeran di Keling sana. Nah, pangeran yang tersisa ini akhirnya apa? Akhirnya melarikan diri, kemudian menyingkir, kemudian menemukan pulau kosong. Nah, itu diberi nama Java Civeworo. Java Civeworo. Ini menurut babat tanah Jawa, bahwa suku Jawa itu berasal dari Keling atau Kalingga atau India Selatan. Kemudian kalau dari surat kuno, dari surat-surat kuno, serat kuno yang ada di Keraton Malang, Jawa Timur,
bahwa suku Jawa ini berasal dari Turki. Berasal dari Turki, ini tahun 450 sebelum Masehi. Yang mengembara, jadi waktu itu kerajaan Turki itu tadi menyuruh rakyatnya atau punggawanya untuk mengembara. Dan akhirnya apa? Menemukan tanah yang subur. Nah, yaitu diberi nama Jawi atau tanah Jawi. Karena apa? Di situ ditemukan tumbuh-tumbuhan yang bernama tanaman Jawi. Nah, ini kalau menurut surat kuno dari Keraton Malang, bahwa suku Jawa itu nenek moyangnya dulu berasal dari Turki. Kemudian ada lagi teori, ini yang dari tulisan kuno di India, ada tulisan India kuno, ini mengatakan bahwa dulunya Nusantara ini kan menyatu dengan dataran yang ada di Asia. Nah, waktu itu ketika ada musibah, kemudian air laut ini naik, ya toh, maka daratan-daratan itu tadi ada yang tergenang air sehingga menjadi sebuah pulau-pulau. Jadi dipisahkan dengan laut tadi, ya, air laut yang naik tadi. Nah, orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Jawa, itu menurut yang tulisan kuno India itu tadi adalah namanya Aji Soko. Nah, Aji Soko inilah yang dipercaya sebagai asal-usul nenek moyang orang Jawa. Jadi ada beberapa teori, dan ini juga menjadi kekaguman dunia. Tetapi yang lebih hebat lagi untuk orang Jawa terutama, ini masalah keunggulan dan kehebatannya itu yang pertama, ini banyak ditemukan candi-candi. Artinya masalah arsitektur ini juga sudah berkembang dengan bagus. Kemudian masalah bahasanya ini ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ini adalah yang luar biasa. Ini menjadi kekaguman dunia. Kemudian lagi dari budayanya, ini kalau kita lihat dari pusaka, pusaka tradisional, ini keris ini luar biasa, dan ini sudah menjadi warisan dunia. Kemudian wayang kulit terutama, ini juga menjadi warisan dunia. Kemudian gamelan, ini juga menjadi warisan dunia. Makanya tidak heran orang Jawa ini termasuk juga orang yang mempunyai peradaban sangat tinggi. Kalau kita lihat dari sejarah Majapahit saja, zaman Patih Gajah Mada, ini sudah bisa menguasai sepertiga lautan dunia, bahkan sampai ke Teluk Balkan. Nah, ini makanya banggalah menjadi orang Jawa, dan orang Jawa itu sekarang sudah menyebar di seantero dunia, tidak hanya yang berdomisili di Pulau Jawa saja. Banyak sekali orang-orang Jawa yang sudah kemana-mana. Nah, inilah kehebatan dan juga keistimewaan orang Jawa yang dikagumi oleh dunia. Di samping itu, orang Jawa itu selalu menekankan yang namanya sopan santun, andap asor, dan tepo seliro. Ini yang jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Contohnya begini, dari bahasa saja. Kalau orang luar nasi kan rice gitu aja. Tapi kalau di Jawa banyak sekali. Yang kecil ada namanya menir, ya, besar sedikit namanya beras. Nanti setelah dimasak namanya nasi. Nasi kalau sudah kering namanya intip. Kemudian sebelum jadi dikupas ada namanya gabah. Kalau masih di pohon namanya padi, pari. Kan macam-macam. Inilah hebatnya dan juga keanekaragaman daripada dan juga keistimewaan orang Jawa yang dikagumi oleh dunia. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.